Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Al-Hakim, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Jenderal Sudirman, Dr. Garwati. Yang kami hormati, narasumber pertama kita, Bapak Bambang, Sekjen Satria Praja. Yang kami hormati pula para kades dan pendamping desa yang telah berkenan hadir pada acara FGD hari ini. Dan tidak lupa juga tentunya kami ucapkan banyak terima kasih kepada para peserta yang telah berkenan hadir di acara FGD ini atas dasar concern bersama kita, yaitu mengenai SDGs desa di Kabupaten Banyumas. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya atas dasar izinnya lah kita semua dapat berkumpul pada acara FGD hari ini. Hadirin sekalian, izinkanlah saya, Cika Cahyani, sebagai Master of Ceremony untuk memandu acara Forum Group Discussion dengan tema Upaya Melekalkan SDGs, Strategi Kabupaten Banyumas di dalam Mengelola Desa. Saya akan membacakan susunan FGD kita sebagai berikut. Pertama, ada pembukaan oleh MC. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, sambutan dan pembukaan oleh Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Jenderal Sudirman. Keempat, foto bersama dan coffee break. Kelima, paparan narasumber pertama. Keenam, paparan narasumber kedua. Ketujuh, sesi tanya jawab. Dan yang terakhir, penutup dan dilanjut dengan makan siang. Sebelum melanjutkan acara selanjutnya adalah marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada para hadirin sekalian, diharapkan untuk berdiri dan berada pada sikap tegak. Baiklah, kepada Bapak Agus Haryanto, tempat dan waktu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Bambang. Ini Pak Bambang semua ya, sebenarnya Pak Bambang dari Bambang nasional. Ini saya kan Agus nih, Agus Bambang Asad. Itu nama-nama yang hampir makanya kita bikin persaudaraan itu biar paling tidak ya kita jadi orang terakhir ya punya nama Agus. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Bambang dan Pak Bambang, dua narasumber kita pada pagi hari ini. Yang saya hormati Ketua Sudirman Center for Global Studies atau Laboratorium Internasional dalam hal ini dipimpin oleh Ibu Dr. Kunjung Garwati. Yang saya hormati rekan-rekan dosen, kemudian para pendamping desa, juga mahasiswa dan pendamping desa ya, kemudian juga mahasiswa.
Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama di sini untuk melanjutkan ya tradisi kita untuk berdiskusi mengenai bagaimana pengembangan desa. Tahun kemarin kita mengundang Pak Kepala Bapeda untuk membedah mengenai bagaimana SDGs di Banyumas. Karena sebelumnya penelitian kita tentang inisiatif pemimpin desa untuk memajukan desa. Nah, tapi tahun kemarin kami mendapatkan narasumber yang cukup luar biasa ya, membuka kita untuk masuk ke penelitian tentang SDGs. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersama di sini. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada semua peserta, ya, pembicara peserta dan organizer yang sudah mempersiapkan acara pada hari ini, sehingga nanti kita berharap acara ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua yang ingin kami sampaikan adalah penelitian ini adalah penelitian yang diselenggarakan oleh kita beberapa penelitian yang berkaitan topik yang nanti akan juga mungkin masuk ya dalam diskusi kayak SDG, dan nanti akan menjadi bahan diskusi dalam penelitian hari ini. Dan nanti Pak Bambang akan banyak pertanyaan tulisnya sudah disiapkan oleh teman-teman, banyak sekali pertanyaan yang mungkin teman-teman di kampus ingin tahu bagaimana SDGs itu diimplementasikan di desa. Juga kebetulan kami juga sudah berdiskusi dengan Mas Imam ya mengenai pengembangan desa Pandak, dan kita diskusi banyak juga mengenai hal tersebut. Sehingga hari ini kita berharap nanti kami dari jurusan pengelola bisa mendapatkan banyak sekali masukan dari Bapak Ibu semua pengembangan desa jurusan pengelola. Yang terakhir ya, saya mewakili rekan di jurusan internasional memohon maaf ya apabila selama Bapak Ibu mulai dari datang pagi kemudian pelaksanaannya dan juga nanti di akhir ada hal yang mungkin dirasa kurang, misalnya kopinya kurang baik, gulanya kurang banyak, nanti bisa diambil dengan pisau yang manis, atau hal-hal yang lain yang terkait dengan pelaksanaan baik. Karena itu saya selaku perwakilan dari Kodim Internasional jadi mohon maaf kepada Bapak Ibu saya kekurangan kami dalam menyambut Bapak Ibu maupun dalam pelaksanaannya. Kami berharap agar kerjasama ini tidak yang terakhir ya, tapi justru kerjasama ini nanti akan melahirkan kerjasama yang lebih banyak lagi. Sebagai request dari panitia untuk membuka acara hari ini yang merupakan Bismillahirrahmanirrahim. Acara pada hari ini yang judul Fokus to Expansion, upaya melokalisasi SDGs strategi Kabupaten Banyumas dalam mengelola desa, dengan ini kita mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Agus Haryanto atas sambutan dan pembukaannya. Berikutnya adalah foto bersama yang akan dilanjutkan dengan coffee break. Untuk itu mobilisasi akan saya serahkan kepada panitia. Lalu Ibu sudah ke wakil Bapak yang itu sangat cukup dan berbahagia. Saya hormati ketua pelaksanaan kegiatan ini, saya hormati dari PPDI yang saya berbahagia Pak Bapak yang mewakili dari Pak Ketua Pak Sebudin ya, yang saya hormati saya alhamdulillah ya
sifatnya kita tidak akhir kebutuhan desa maksimal Pak dan yang saya hormati Mas Sasmito. Saya nambah 301 desa, jadi 301 desa itu susah. Yang dihafal paling kan cari cantiknya aja. Saya hormati teman-teman dari dosen, ya, jurusan hubungan internasional, teman-teman dan mahasiswa siswi, ya, dari jurusan hubungan internasional, terus juga dari perwakilan dari kita bersama membangun Pak Satria Rahim dari bidang saya di belakangnya, serta teman-teman semua yang mungkin saya lupa memberikan satu persatu karena saya juga buru-buru untuk datang ke sini tentang materinya, terus sebenarnya materinya yang masih ingat sebenarnya. Saya minta materinya betul-betul lebih besar. Ya ini di Kemendes itu sudah dapat sertifikat Mas kan untuk SDGs. Jadi iya sebenarnya dia harus duduk di sini, harusnya saya, tapi karena di mewakili dinas jadi saya harus. Karena saya Bambang Junedi Esito. Saya lahir di Medan 10 Juni 1981. Ya. Terus saya menempuh pendidikan di jurusan ilmu pemerintahan Universitas Gadjah Mada. Masuk 2000, lulus 2004. Jadi saya 81, berarti itu saya 21 ditambah 20 ya. Jadi 41. Udah mulai berubah ya Pak. Mungkin ya apa ya, penyampaian saya juga ini bersifat umum saja berkaitan dengan pelaksanaan ya. Sebelumnya saya juga ketemu dengan ya PPM Pak Ulul ya, Pak Ulul dan kita kemarin berbincang berkaitan dengan pengembangan potensi desa. Jadi sebenarnya antara kampus dengan desa terlalu jauh-jauh. Desa itu kalau saya melakukan pembinaan itu bagaimana kita bisa melakukan potensi kalau kita bisa sendiri tidak kenal. Karena masuk hubungan personal karena memang kita desa. Dari sana, kalau mau ekonomi karena presiden sana. Nah kalau misalnya emang semua nggak tahu bingung begitu sedap. Begitu juga dengan lembaga desa. Terima kasih Pak Heru, ini dari TA, dari PAPM Pak ya. Nanti pemberdayaan masyarakat, bosnya Mas Iman. Jadi dulu itu untuk perencanaan pembangunan kita memakai Permendagri 114 tentang pedoman perencanaan pembangunan di desa, dan Kemendes sudah memberikan Permendagri nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman umum pembangunan desa dan pemberdayaan. Sama-sama perencanaan pembangunan tapi beda ini tujuan. Kalau di Permendagri tujuannya untuk melaksanakan kegiatan, tetapi kalau di Permendes itu tujuannya adalah mencapai capaian SDGs. Ya, namanya di tahun 2021 kemarin desa seluruh desa di Kabupaten Banyumas melakukan program SDGs melalui menggunakan dana desa yang dibantu oleh para perangkat desa dan local desa dan informasinya mereka melalui aplikasi dari Kemendes. Dan insya Allah tahun 2023 akan ada perbaikan data. Di tahun 2021 ada kekurangan berkaitan dengan kesiapan dari infrastruktur jaringan komputer. Jadi ketika pengumpulan data seluruh Indonesia itu ada ekonominya. Tetapi di tahun 2023 masalah beberapa sisi sebenarnya ada perbaikan data dari SDGs. Itulah bagaimana nanti desa mengenal dirinya sendiri dengan capaian SDGs itu ketahuan. Para penduduk desa itu memiliki lima SDGs. Apakah di kampanye ekonomi, ya, apakah di kelembagaan, sehingga nanti desa itu infrastruktur bisa aja. Dia nggak perlu lagi bangun infrastruktur karena semua jalan sudah terbangun, semua jalan sudah bagus. Tinggal nanti ada capaian dari pembagian bagaimana nanti desa itu
mencapai kemajuan dalam bidang ekonomi ya, dan wisata yang perlu dilestarikan. Tetapi juga sebelum mengembangkan desa bertahapan harus kenal dulu berapa sih penduduk miskinnya, apa sih potensinya dan sebagainya, sehingga nanti SDGs itu bisa tercapai dengan pendataan yang dilakukan oleh teman-teman dari PKP desa dan lokal desa yang dilaksanakan oleh PKP desa. Itu nanti akan kita mengenal ya sampai sejauh mana sih capaian SDGs di masing-masing desa, sehingga nanti indeks desa pembangunan dari IDM itu bisa diketahui dari capaian SDGs. Mungkin saya dulu tes story tapi yang pasti kami bersyukur sekali sudah difasilitasi kegiatan ini. Kebetulan juga yang membidangi saya, kebetulan saya membidangi berkaitan dengan desa APD, Aksi Desa, BPD, pembagian kades, pengangkatan melalui kades, BPD, kewenangan desa dan sebagainya. Tapi tidak ada, karena biasa aja. Dia nanam cabai ketika harga cabai naik, itu panen cabainya turun, dia nggak apa, jadi nggak tahu apa sih potensi yang paling baik ketika sekarang. Harusnya ada pemetaan katanya, ada dan lebih pemetaan. Berkaitan juga dengan potensi budaya, ya, minat. Terus juga ada berkaitan dengan produk unggulan ya. Kita kemarin bersih itu bisa miliarder. Pernah lihat kan? Bisa miliarder di YouTube. Itu kemarin usahanya apa? Usahanya apa? Usaha jual tanah katanya. jual tanah bukan. Saya penasaran itu, kalau nggak salah tahun 2021 saya perhatiin apa sih usahanya. Ternyata apa Pak usahanya? Printing. Musik biasanya harus menanyakan. Apa lagi sama Bapak ini diminta untuk memikirkan bumdesman, jadi saya malas juga kadang-kadang. Bapak Ibu dan mahasiswa sekalian, kali ini kalau kayak tadi Pak Bambang bertanya, sebetulnya kami yang punya Bambang J ini tidak perlu ragu bahwa kami dekat dengan desa. Ya, beberapa mahasiswa kami yang ada di sini, mereka pernah kita turunkan ke desa, dan ini sedang ada mendampingi kecepatan desa wisata, kemudian sebagian semester lalu mendampingi untuk program kampung iklim. Ya, jadi mereka mengantarkan desa untuk pendataan, kemudian dokumentasi berapa sudah menjadi program kampung iklim statusnya utama dan sudah diverifikasi oleh Bahan. Jadi berapa kaedah mengenai desentralisasi Paris Agreement dalam implementasi kampung program kampung iklim di desa. Nah, terus ada lagi efektivitas kepemimpinan dalam penyelenggaraan kesuksesan kampung iklim di desa mana dan seterusnya, ya. Jadi sesuai dengan keilmuan. Jadi monggo Bapak Ibu, kalau memang ada topik-topik yang sekiranya bisa kami bahaskan, tapi ini lebih membahas bagaimana peran jejaring, ya, bahwa ternyata di Banyumas ini pun masyarakat desa itu sudah menjalin people-to-people relationship, dan itu banyak menghasilkan, ya ada positifnya pasti ada negatifnya. Ini akal Cinanya, walaupun sampai sekarang dia tidak putih juga. Jadi ini menarik, ya betul. Ini disertasinya juga tentang Cina juga. Ya, kebetulan disertasi saya juga tentang transnasionalisme di pedesaan di Banyumas. Jadi bagaimana hubungan non-state actor di aktor yang non pemerintah di desa yang melakukan hubungan internasional. Kemudian ada lagi next. Nah ini
implementasi kebijakan desa di Kabupaten Banyumas. Ini tentang gizi dan ketahanan pangan. Ini Pak AB. Nah, itu dengan Bu Vina. Kebetulan ini suami istri yang komit dengan ketahanan desa. Kemarin sudah turun ke lapangan, didampingi Mas Imam. Kemarin sudah turun ke lapangan. Jadi ini lebih bergizi. Kemudian satu lagi mungkin ada lagi. Nah, ini tentang kebijakan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Banyumas. Ini juga sangat terkait dengan beberapa desa yang memiliki potensi dan bagaimana komitmen pemerintah terkait pariwisata yang berkelanjutan. Kata-kata berkelanjutan ini memang lekat ya, kalau dengan SDGs dan IHI sendiri selalu juga banyak istilah berkelanjutan yang sebetulnya gampangannya kalau mau membangun sesuatu jangan merusak sesuatu yang nantinya anak cucu kita tidak akan menikmati. Seperti yang ada misalnya di program kampung iklim, hutan itu diambil jangan kayunya. Jadi yang diambil untuk kepentingan ekonomi bisa dijadikan tempat wisata, bisa dijadikan buahnya yang diambil atau komunitas lainnya misalnya seperti itu supaya anak cucu kita nggak kena musibah gitu. Kemudian pentingnya mengolah sampah misalnya supaya sampah itu tidak kembali ke kita dalam bentuk penyakit atau musibah, tapi betul-betul bisa dalam bentuk uang gitu ya. Meningkatkan ekonomi ini yang akan kita tunjukkan bahwa monggo bisa dikerjasamakan dengan kami melalui laboratorium HI atau SCBS terkait riset-riset atau hal-hal yang berkaitan dengan SDGs. Itu kami juga banyak teman yang komitmen pada kaum perempuan ya. Kemudian ada lagi yang tentang ketahanan pangan di Kabupaten Banyumas juga ada. Terus kemudian ada yang terkait dengan keamanan. Misalnya bagaimana mengatasi deradikalisasi di desa. Itu teman tim kami insya Allah komplit gitu ya. Jadi ini Bapak Ibu. Jadi kami yang akan banyak bertanya kepada Bapak Ibu sekalian. Kesempatan pertama saya akan berikan kepada timnya Bu Vina dan Pak Abe. Monggo Bu Vina dan Pak Abe, karena di sini ada pendamping menteri yang ditempatkan di desa, gitu ya. Yang setiap harinya tahu bagaimana prakteknya, tapi nanti jangan curhat ya, Mas ya. Nanti jangan curhat nanti. Tapi supaya kami lebih tahu sebetulnya di desa itu bagaimana implementasi dan hambatannya terkait bidang-bidang ini. Oh, nanti Bu Vina tidak, karena kita diskusi nanti boleh yang lain saling menambahkan. Oke, monggo untuk kesempatan pertama Bu Vina. Ya, baik, terima kasih banyak untuk tim atas kesempatannya. Perkenalkan Pak Bambang, Pak Bambang dan Bapak Ibu semuanya. Nama saya Afina dari jurusan Ilmu Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan UNSUR. Jadi memang kami berkolaborasi terkait dengan ketahanan pangan untuk mencapai SDGs. Nah, kemarin itu kami melakukan semacam survei untuk sampling ke beberapa ibu balita yang mengalami gizi kurang dan juga stunting di desa Padat. Kemudian di situ juga indikator yang kami cari termasuk yang tadi Pak Bambang sampaikan terkait dengan pola asuh. Nah, yang ingin saya tanyakan dari pemerintah selama ini itu indikator untuk bisa menyampaikan bahwa suatu desa itu tahan pangan atau tidak, itu indikatornya apa? Lalu bagaimana mengkaitkan antara ketahanan pangan di lingkup makro di wilayah desa dengan ketahanan pangan di lingkup mikro di wilayah rumah tangga? Karena kan keluar bisa jadi suatu desa masuk dalam kategori desa tahan pangan, tapi mungkin memang ada beberapa rumah tangga yang tidak tahan pangan gitu keluarganya. Bagaimana bisa mengkaitkan antara ketahanan pangan di lingkup desa itu dengan ketahanan pangan di lingkup keluarga? Mungkin itu dulu, terima kasih banyak. Monggo bisa dijawab, nanti yang lain mungkin bisa melengkapi terkait prakteknya di desa ya.
Terima kasih. Dari Pak siapa? Suaminya mana Bu? Kalau belum sih, karena nggak terpisahkan. Terima kasih Bu. Apa ya? Berkaitan dengan ketahanan kita dasarnya ada yang di atas juga sudah diatur bahwa ketahanan samping ekstrim itu sudah dijalankan sampai tahun 2002 sebagai pemerintah Pak Jokowi. Jadi di dalam kemarin di Permendes 7 memang masih banyak berkaitan dengan juknis yang belum ada. Jadi ketika Permendes itu buka kebijakan berkaitan dengan keuangan tidak dibarengi dengan mapping kegiatan. Kemarin kita mapping kegiatan itu dari Kemendagri. Kemarin juga ada namanya juknis ya, berkaitan dengan ketahanan pangan. Itu orang Kemendes datang, saya tanya, akrab banget Bu? Iya Mas, kita berupaya karena memang bukan orang pertanian, bukan orang peternakan dan sebagainya. Ketika menyusun juknis itu, makanya saya bilang kolaborasi itu penting antar kelembagaan, antar universitas itu udah. Kalau saya prinsipnya gini, jadi ketahanan pangan itu berkaitan dengan kondisivitas wilayah. Jadi ketahanan pangan itu di Banyumas itu sebenarnya nggak ada. Jadi ada desa yang buat ketahanan pangan, misalnya berkaitan dengan pengisian lumbung. Saya tanya, di desa ini pernah nggak kelaparan? Nggak pernah. Ya nggak ngisi lumbung gitu. Makanya ngisi lumbung itu untuk daerah NTT. Kadang-kadang kita nggak kenal, makanya kita berkegiatan asal gitu loh. Karena apa? Oh, kegiatan ini misi lumbung gitu. Orang memang nggak pernah terjadi di Banyumas ini kekurangan pangan nggak? Karena kita tangannya subur dan sebagainya, air kurang dan sebagainya gitu Mbak ya. Artinya ada kegiatan-kegiatan yang ini sampaikan oleh Pak Mas Iman yang di beberapa di Terakhir itu cukup baik. Misalnya dalam penanganan stunting. Dalam penanganan stunting itu Batu Raden punya air yang cukup banyak. Makanya dikembangkan ikan. Ikan itu sebagai produksi dari desa juga diberikan kepada warga yang stunting. Itu tingkat makro dari desa. Sementara tingkat mikro dalam mapping kegiatan yang disampaikan oleh Kemendagri itu ada untuk pendidikan. Ya, desa memberikan bibit sayur, terus memberikan bibit untuk bahan pertanian, cabai dan sebagainya itu boleh untuk mendukung ketahanan pangan di warga. Ya Pak ya, boleh kan? Itu mappingnya. Jadi sasaran dari ketahanan pangan itu RTM, rumah tangga miskin, kedua adalah kelompok, yang ketiga adalah BUMDes. Ya, di situ kita bicara mikro, makro sampai dengan tingkat di level desa. Artinya ketahanan pangan itu bisa dilaksanakan di tiga itu. Jadi kalau misalnya Pak Kades ingin melakukan pembibitan pisang supaya ditanam di rumah warga, supaya nanti anaknya bisa mengkonsumsi pisang, terus juga Pak Kades dalam bidang peternakan memberikan ayam boleh, kambing juga boleh. Kemarin itu di beberapa desa sudah membuat perdes berkaitan dengan ketahanan pangan hewani, ya, ayam misalnya, ayam, ya, terus kambing juga, nanti kambingnya anak nanti bergilir dapat, itu bagian dari ketahanan pangan. Di beberapa desa juga ada untuk mengolah susu, ya, itu ada di Kalikesor, itu udah mulai produksi susu kambing, juga breeding juga. Artinya ketahanan pangan di desa itu tergantung karakteristik. Satu desa beda dengan desa lainnya. Kambing ya jangan semua desa kambing, nanti penuh Banyumas dengan kambing. Ya, dia harus beda. Makanya perlu ada mapping. Jangan sampai kita kayak misalnya bicara porang. Porang di Jepang jadi tepung mahal. Semua orang nanam porang. Ya ini. Harusnya ada satu kebijakan yang berkaitan dengan pengaturan itu. Kamu jangan nanam porang, kamu nanam ini aja. Kamu ini. Jadi ada mapping. Tapi waktu itu dinas pertanian gitu, yang namanya panen raya masih ada jagung. Inovasi apa? Nanamnya jangan barengan. Misalnya di
di Kecamatan Jatilawang, namanya di bulan depan namanya di sini. Artinya untuk desa-desa yang irigasinya bukan tanah hujan, dia jangan sampai supaya nanti bingung kan. Kalau panen raya kan yang sabar pulang, dia menyimpan, dia punya gudang, dia bisa ini. Ya, dibuat panennya itu beragam. Di sini nanam padi, di kecamatan lain pasti diketawain sama orang Malaysia. Kenapa? Harga telur di sini di mana sama, diatur oleh pemerintah. Orang buka warung nggak sembarangan, nggak kayak di Indonesia bu. Warung tetangganya warung lagi semua buka warung. Kenapa itu diatur semua bu? Artinya kesempatan berusaha, kesempatan apa, semua di mapping sehingga orang punya potensi masing-masing, punya ekonomi masing-masing. Seperti itu yang kalau perlu apa kita pikirkan bersama, bagaimana pemerintah hadir dalam semua segi kehidupan supaya nanti semua kehidupan kita bisa teratur di sini. Dan kita terlalu bebas banget yang buka warung, lalu mau buka warung, terakhir saling sampai ya kan gitu. Itu kan itu ada teman saya buka warung, dalam perutnya ada kayu, ada kayu, warung. Memang seperti itu, sampai begitu. Karena di budaya kita itu senang melihat orang susah melihat orang senang. Harus kita balik, senang melihat orang senang, susah melihat orang susah. Dan seperti itulah makanya di dalam kebijakan seperti itu perlu ada dengan keputusan kita dengan apa yang saya inginkan tadi, artinya perlu mapping di sini. Sama tadi dengan kita mikro itu bisa tahu ketika kita melakukan penelitian, melakukan kajian di dalamnya apa sih yang dibutuhkan. Makanya ketika kemarin ada Perpres 72 tentang percepatan penurunan stunting, di situ kan banyak lalu pendampingan yang kita harus melihat stunting itu kenapa. Dan tadi saya sampaikan, stunting itu tidak bisa dari pola makan, stunting itu tidak bisa membuat kehidupan, stunting itu tidak bisa membuat pola bersih, itu bisa juga dari pola asuh. Dan banyak faktor yang kita menangani stunting baru ODF dan sebagainya, itu yang perlu kita tangani. Dan kita jangan sampai hanya stunting itu diartikan sesuatu yang hanya satu ini. Makanya ketika kita melihat dalam pengembangan ketahanan pangan juga, kita lihat juga potensinya apa. Ini tanahnya ditanam apa cocoknya. Misalnya di daerah atas gitu ya, dan cocok dengan pertanian, cocok ditanam apa, sehingga nanti bisa berdaya guna, sehingga bisa meningkatkan hasil, terutama meningkatkan masyarakat dan sebagainya. Kalau saya prinsipnya pemberdayaan yang penting. Jadi kalau pernah saya di konsultasi di Cibangkong sama kawan lagi ketika pengembangan pisang penis. Jadi saya ditanya, Mas ini ada dari CP minta BUMDes menyediakan lahan, menyediakan tenaga untuk pengembangan pisang penis. Nah, namanya susah-susah. Desa beli pisang penis, diganti masyarakatnya kasih pupuk tanam, BUMDes tinggal terima hasil, masyarakatnya sejahtera. Biasanya siapa? Kan gitu prinsipnya. Itu ada sesuatu yang berubahnya yang apa nih? Ini mungkin berkurang ini juga satu itu. Kemudian yang kedua, kalau program jelas soal yang ini program kita yang tadi saya katakan mengambil keputusan sepihak ketika masyarakat inginnya jalan, yang tetapi ada persoalan soal ketahanan itu, sehingga itu kami akan mengambil keputusan strategis untuk pelatihan kambing. Hari ini ada pelatihan membuat pakan kambing. Kita punya kelompok di setiap PT. Bahkan Karang Taruna ini program utamanya adalah bagaimana membangun ekonomi untuk bertahan hidup kalian. Kalau bisa nggak usah ke Jakarta, di sini lah. Satu itu. Kemudian yang kedua untuk ibu-ibu, itu namanya ada PTP kalau ini, pemanfaatan tanaman pekarangan, sehingga orang desa itu mestinya tidak beli cabai, basah, ya mestinya jangan tinggi. Itu kita terapkan bagaimana supaya bisa membangun sayur di di lingkungan kita. Itu di keluarga-keluarga yang kita terapkan seperti itu, sehingga mereka tidak beli lombok pasar, tapi dia akan ngerti di emperannya dia akan mengambil aman bumbu di tanaman pekat mereka. Itu yang
sementara ini yang bisa kita lakukan. Tetapi pertanyaan itu tadi apakah mungkin bisa ditanya karena lumbung pangan ini bukan apa tapi apa lumbung utang sehingga lumbungnya kosong sekarang. Ternyata mereka bukan nggak butuh apa. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin dari Bapak Ibu pendamping menteri, Ibu lebih langsung bagaimana pengalaman di Salma dan bagaimana Mas dan Mbak. Monggo, ada yang mau sharing di sini. Kami betul-betul sangat ingin memahami bagaimana interpretasi atau mungkin interpretasi sebetulnya kayak tadi Pak Bambang dari interpretasi tadi sebetulnya sama yang dulu cuma ada kelanjutannya, terus lebih diperlihatkan dengan kedatangan dan kaulitan ini. Monggo, mungkin ada yang mau monggo semangat Pak Curhat dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya jawab apa yang disampaikan oleh Bu Bina. Saya ingin sampaikan ini. Di status kemiskinan ekstrim bagi warga yang sesuai dengan SDGs itu dilihat itu adalah 1.100 kilokalori per kapita per tahun. Justru di situ nanti akan ketahuan jumlah penduduk di desa, misalnya desa Tanah itu berapa itu. Kebutuhannya itu sekian kilokalori kan ketemu nanti bisa ketersediaan lahan pertanian itu berapa hektar. Disitulah nanti akan ketahuan kalau desa ini, desa mana itu perlu diversifikasi atau tidak diversifikasi atau mungkin hybrid. Di sini kita di jajaran rekomendasi itu diberikan salah satu indikatornya itu. Kebetulan Bu Ina kan sesuai dengan penelitian ahli di sini, jadi itu pas. Jadi ini yang saya tunggu itu di sini kita hadir semua sehingga nanti mapping seperti ini yang akan tentunya sangat berguna dan saya yakin Pak Bambang nanti bisa melokalisir ternyata Kabupaten Banyumas kenapa jadi di sini tentunya mungkin ini akan bisa menjawab Pak. Terima kasih Bu Ujung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo silakan mungkin dari yang mendamping kecamatan. Nah, ini teman-teman kami baru datang, beliau yang fokus kepada perempuan dan deradikalisasi ya, jadi keamanan bersama bisa. Monggo kita mungkin dari bapak-bapak, monggo hanya menceritakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Selamat Mubarak. Kebetulan saya salah satu perangkat desa di wilayah Kabupaten Banyumas. Jadi apa yang disampaikan oleh Ibu terkait dengan indikator ketahanan pangan untuk lingkungan makro dan mikronya, di sini saya yang menyampaikan bahwa apa yang menjadi tema hari ini bahwa upaya melokalisasi SDGs. Ternyata pada teman-teman kepala desa dan teman-teman perangkat desa pun belum begitu paham betul apa yang diinginkan. Ini yang harus disadarkan, mindset mereka, mindset kita, mindset masyarakat, mindset perangkat desa, kepala desa harus dipertegas, harus diberi penjelasan dulu bahwa ini loh sustainable development goals itu seperti ini. Ada 18 yang harus dicapai. Tadi Pak Bambang menyampaikan, saya sudah sebelum ada SDGs, visi-misi saya seperti ini. Ternyata visi-misinya sama dengan SDGs. Artinya apa? Sebetulnya mereka sudah melaksanakan, tetapi mereka tidak paham ini arahnya kemana. Oh, nah seperti jalankan seperti itu. Padahal yang diinginkan oleh pemerintah
itu ada angka yang jelas, ada indikator yang jelas. Sebuah desa, bagaimana desa itu lepas dari kemiskinan, indikator kemiskinannya jelas. Nah, saya tanyakan lagi ini kepada pendamping menteri, wong yang membuat yang membuat program ini sampai hari ini aja nggak jelas, nggak jelas sebenarnya. Artinya apa? SDGs adalah sebuah program, indikatornya ada, inputnya sampai hari ini bingungi Pak. Jadi kalau Gus Ivanovic dalam setiap diskusi terkait dengan SDGs, hasil yang dikeluarkan dalam pendataan SDGs itulah yang nanti akan menjadi acuan teman-teman perangkat desa, masyarakat desa, kepala desa dalam membuat sebuah dalam membuat sebuah rencana program. Dia akan melihat hasil pendataan SDGs-nya seperti apa. Oh, ternyata desa saya itu kelaparannya, tingkat masyarakatnya belum kenyang, masih kelaparan. Berarti bagaimana dia membuat program agar masyarakatnya bisa kenyang. Oh, ternyata kesetaraan gender belum ada. Berarti bagaimana dia membuat program agar ada kesetaraan gender. Nah, sampai hari ini menurut saya aplikasinya masih belum jelas. Karena saya untuk melihat hasil pendataan SDGs-nya saja masih kesulitan. Nah, bagaimana kita akan bisa melangkah sampai ke sana? Goalnya bagaimana? Kalau outputnya nggak jelas. Jadi jangan sampai ada sebuah program, ada sebuah yang hanya membuang anggaran. Bagus sekali sebetulnya, SDGs itu bagus sekali, sangat membantu kita, sangat membantu kepala desa, sangat membantu perangkat desa di dalam sebuah merencanakan sebuah rencana kerja, baik membuat RPJM atau membuat RKP. Itu sangat kepenak menentukan kegiatannya apa berdasarkan hasil SDGs yang sudah ada. Itu. Nah, terkait dengan indikator ketahanan pangan, itu tadi karena yang disampaikan Pak Bambang, saya kira Pak Bambang itu sudah menjawab bahwa indikator kita itu hasil dari pendataan sampai hari ini belum bisa dilihat. Masyarakat perangkat yang penting bagi mereka, masyarakat saya tidak ada yang kelaparan. Itu saja. Jadi indikatornya masih kabur, walaupun sebetulnya kalau di itu kan lebih jelas sebetulnya ya. Kalau ada indikatornya itu akan sangat lebih jelas, dan ini juga nanti yang akan sangat menjawab apa yang disampaikan oleh pendamping menteri tadi, bahwa saya malu Kabupaten Banyumas itu kok masuk ke kemiskinan ekstrim, itu malu. Kenapa? Karena saya yakin Banyumas tidak ada yang pernah kelaparan. Tunjukkan saya desa mana yang kadang sampai ada kelaparan. Tidak ada. Bisa masuk kemiskinan ekstrim. Datanya itu dari mana? Kalau masyarakat saya rata-rata dari hasil pendataan kemarin nggak ada yang makan hanya 2 kali sehari. Semua sudah makan 3 kali sehari. Ya, nambah, apalagi kalau kondangan. Mas masuk kemiskinan ekstrim itu saya bingung. Nah, saya membuat mau membagikan BLT dengan desa saja, saya sudah kebingungan siapa yang akan dibagi. Dan jadi Pak Bambang, saya ada kebijakan terkait pembagian BLT dan karena masyarakat ini sudah saya lihat sudah tingkat kemiskinannya sudah kecil sekali. Kemudian di Bogor nanti ini juga salah satunya PR
untuk teman-teman pendamping menteri bagaimana agar program SDGs itu betul-betul dirasakan oleh kami perangkat desa, kepala desa dan masyarakat desa. Dari sisi lain, saya juga terima kasih atas komitmen dari teman-teman dari Unsur, yaitu Bapak Unsur yang berkomitmen tetap mendampingi desa. Dan ini yang kami harapkan, Bu. Jadi apa itu yang namanya sumber daya manusia SDM perangkat desa itu kan bermacam-macam, Bu. Jadi kalau ada komitmen dari Unsur untuk mendampingi desa, khususnya di dalam membaca SDGs, bagaimana program ke depannya mau seperti apa, saya kira itu kami akan merasa berterima kasih sekali, bukan hanya untuk kepentingan akademis para mahasiswa dan mahasiswinya, tapi di sisi lain juga membantu masyarakat desa bagaimana mensejahterakan, bagaimana SDGs di Kabupaten Banyumas itu betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat desa. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sepakat bahwa kemudian SDG memang kurang tersosialisasikan ke masyarakat. Jadi kalau di level sekarang bicara dari perspektif HI, dari perspektif global, ini memang kita menghadapi banyak tantangan. Jadi sudah banyak sekali negara yang mengalami krisis pangan. Ini yang kemudian memang menjadi satu keprihatinan dari PBB, karena kita itu menghadapi satu masalah ya, ada perubahan ini mungkin kita semua mengalami ya, dari bagaimana cuacanya itu luar biasa perubahannya, karena paling itu. Tapi memang ancaman nyata adalah di dunia itu adalah krisis pangan, itu yang sudah di depan mata. Ini yang kemudian memang harus diatasi oleh semua negara. Makanya PBB sangat betul ya untuk mengkampanyekan sustainable. Bagaimana pembangunan itu kemudian tidak rusak, tapi malah kemudian menjaga ke depan seperti apa agar anak cucu kita itu tidak mengalami ya kayak misalnya paling simpel adalah kenaikan suhu gitu. Itu kalau kita naik 1 derajat itu sudah luar biasa. Nah ini concern di banyak negara, makanya Indonesia itu menjadi programnya sangat ini ya dikampanyekan. Dan saya sepakat juga bahwa kemudian memang terkait dengan ketahanan ya, desa itu menjadi sokok kemudian kalau untuk kemudian kita menghadapi banyak masalah. Karena saya melihat bahwa desa seringkali kita kan sudah berapa kali mengalami krisis global, krisis ekonomi itu justru malah yang survive itu kan di desa-desa yang bisa punya istilahnya bisa menanam bahan makanan sendiri ya, secara ekonomi mandiri, dan itu menjadi satu bekal sebenarnya. Apalagi kemarin Pak Jokowi bilang katanya tahun 2023 gelap gitu. Lampunya mati semua nggak tahu ya maksudnya apa yang terjadi, kan kita kayak ada tahun 2023 gitu. Nah ini gimana, dan memang penting ya SDGs untuk lebih dikampanyekan, yang artinya adalah memang bahwa di desa itu sekarang saya menyampaikan terkait dengan apa yang saya kaji ya, belajar di negara lain, sebenarnya di negara Cina. Di negara Cina itu desa itu memang menjadi penyokong kehidupan di kota. Jadi desa menyediakan, mereka mensuplai bahan makanan, padi dan makanan pokok mereka untuk disuplai ke kota. Jadi desa-desa sekeliling satu kota, jadi itu menjadi penyokong. Dan itu kolaborasi antara desa dengan kota memang sudah terjalin rapi, karena memang saat ini Cina menjadi salah satu negara yang cukup cukup maksimal dalam berusaha untuk bagaimana mengatasi perubahan iklim. Dan memang di sana desa menjadi salah satu faktor pendukung penting dalam mengatasi. Dan mudah-mudahan kita berharap bahwa di Indonesia juga sama, dalam artian bahwa desa menjadi tidak kemudian dihilangkan. Karena sekarang kita tantangannya kan desa seperti tadi Pak Jokowi sampaikan ya, jadi apa ada perubahan di kelurahan, apa nanti fungsi desa itu masih ada ya. Nah, karena mohon maaf saya melihat misalkan dengan beberapa kelurahan yang Pak Lurahnya dari saya mungkin dari dinas kadang ikatan nggak ada, cuman ikatannya dengan desanya nggak ada. Mungkin ya saya cuma dinas saya mungkin saya hanya melihat secara yang saya lihat secara langsung. Tapi kalau
kepala desa yang memang rootnya, akarnya dari tersebut, dia punya ikatan yang kuat dengan itu. Sehingga kemudian saya bukan berarti kemudian mengabaikan yang Pak Lut, hanya ini saja, hanya mungkin pendapat awam. Itu pertama ya, terkait SDGs kan sangat penting ya, untuk kemudian mengkampanyekan di desa bagaimana sebenarnya itu menjadi faktor penting. Nah yang kedua Pak, mungkin ini terkait dengan desa wisata, karena kemudian saya risetnya terkait dengan desa wisata. Sekarang jadi tren ya Pak, hampir sebetulnya sepakat Pak, hampir semua desa sekarang getol banget membangun desa wisata tanpa kemudian mengkaji lebih lanjut sebenarnya apa sih potensinya. Istilahnya zaman saya ini ada kerujukan cilik di Sogi Kursi, Sogi Kembangnya jadi desa wisata buat foto-foto. Nah, ada banyak sekali desa yang benar tadi Pak, ini kan Pak Bambang ya kemudian mereka nggak punya potensi Pak, tapi udah pokoknya kita punya kerujukan cilik di pasar taman terus akhirnya jadi desa wisata tanpa kemudian menggali lebih lanjut terkait dengan potensi. Ini saya lihat, saya asli dari negara daerah Karangkobar, saya ada beberapa desa saya lihat seperti itu. Jadi pokoknya menampilkan gitu kan. Ya sebenarnya ya enggak, potensinya mungkin masih biasa saja. Makanya di penelitian kami ada satu istilah yang kemudian mungkin menjadi unik, ada istilah namanya pariwisata, namanya pariwisata balas dendam. Dalam artian ini Pak, 2 tahun desa itu selama pandemi itu tidak bisa apa-apain. Maksudnya mereka sudah mempunyai satu tempat untuk wisata, tapi karena pandemi kan tidak ada yang datang. Setelah dibuka itu kemudian yang penting bagaimana mendatangkan turis, walaupun kadang turisnya turis lokal, tapi mereka belum siap, belum ada persiapan yang kemudian matang untuk persiapan agar benar-benar wisatanya itu ya bisa dinikmati ya. Itu jadi problem, jadi tantangan. Nah, makanya ini istilahnya Pak Yamin sebagai ketua tim ini mengatakan bahwa ada pariwisata balas dendam seperti itu, karena banyak desa yang pokoknya yang penting ini kan buka lah dan mau pada peka, tapi kemudian nggak kurang maksimal gitu. Nah ini mungkin juga jadi tantangan ke depan juga bahwa bagian dari SDGs juga kadang mengembangkan desa wisata juga ada beberapa desa wisata yang tidak memperhatikan untuk menjaga lingkungan. Dalam artian membuat satu tempat wisata tapi mereka merusak itu saya tidak boleh di Banyumas tapi di daerah sekalian yang merubah suatu tatanan alami gitu. Jadi menjadi tidak alami tapi malah kemudian malah menimbulkan satu kerusakan. Ini yang sebenarnya harus dihindari jika tidak ada dengan SDGs tadi. Mungkin kalau saya melihat mungkin kekurangan pahaman ya terkait dengan apa itu SDGs dan bagaimana kemudian SDGs dikembangkan sebagai satu upaya bagaimana agar desa itu bisa menjadi satu unsur yang memperkuat negara untuk menghadapi krisis yang akan datang. Mungkin sementara saya sampaikan itu dulu. Terima kasih. Bapak ini ditujukan ke sini. Oh, saya hanya tapi kalau ada Bapak Ibu yang mau menanggapi statement Alef yang terakhir. Ya. Nah, saya tertarik itu karena beliau bicara soal wisata. Kita sebenarnya untuk bagaimana bicara soal wisata. Wisata saya itu di hutan. Nah, Wanatani sebenarnya konsepnya Wanatani, kalau tidak tahu pemanasan global ini sebelum kerusakan hutan selama ini yang ada terus berlangsung dan seterusnya, sehingga kita membuat satu konsep dengan didampingi oleh dinas kehutanan, sehingga akan memilih tanaman. Ini yang sedang kita kembangkan, memilih tanaman yang memang berfungsi sebagai penjaga konservasi. Jadi kemarin dari hasil kesimpulan itu ditemukan bagaimana supaya bisa memberikan nilai ekonomi, sosial dan lingkungan itu tanamannya kopi misalnya. Jadi itu akan jadi basis kopi di desa saya. Nah, konsep Wanatani ini kan sebenarnya konsep bagaimana supaya hutan itu bisa menjadi sumber kehidupan. Kayak gitu, jadi sebenarnya udah kita kita konsep supaya orang petani ini ketika ke hutan dia bisa ada penghasilan yang mungkin harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Saya kira itu kemudian
XL-nya terjadi untuk SDGs ini yang program kemiskinan ini.